tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Wi angen-angenmu apa to? Banyu di sing kali di surga sok to. Ngawur. Di surga sungai-sungai mengalir bening enggak. Itu grit aliran-aliran cara berpikir yang akan mengalirkan ke hati, yang akan menjadikan adanya pemahaman, kesadaran. Tapi pada saat aliran-aliran sungai ini dibunteti dengan racun-racun, sehingga berpikirnya nggak bisa berpikir secara baik, tidak bisa berpikir secara mendalam, dijak ngomong jeru sidik kok jerumen. Itu dampaknya, sehingga diajak mikir sidik mumet. Wih, biasanya diajak mikir sidik mumet toh, gitu, kakean panganan racun. Jadi kalau kemudian banyak orang korupsi, bupati nih korupsi, sama dekat sekel ya korupsi, ya ojo disalahke, wong itu memang panganannya kok hasil pertanianmu kok. Pertanianmu kakean racun, mbok sokono dadi apa jenenge koruptor, kok mbok nesoni lho wong itu memang cetakanmu kok. Ya coba nesoni, diteruske wae. Sehingga korupsi itu teko puncak, teko ngisor ki masif gitu loh. Engko suwe-suwe lek dadi RT ya melu bayar ngene. Engko suwe-suwe ki di rumah tangga saling bayar engko. Ngedeki bapake, ngedeki ibuke, kubu-kubuan. Itu sebenarnya dampaknya besar, maka sampai menggunakan kalalama yakdima amaroh. Itu. Ayat ini menunjukkan dampaknya memang besar kalau ini tidak diperhatikan gitu ya. Kemudian kita membangun juga mungkin ada tanaman obat keluarga toga. Ya, artinya bahwa bagaimana kita membangun sebuah jamaah yang memiliki budaya lahan itu tidak dibiarkan nganggur. Kemudian ada mungkin pola pendem, monggo tanaman estetika bunga-bungaan juga silahkan. Bunga-bungaan ini mbok kira mung estetika gitu aja toh. Bunga itu kandungan enzimnya sebenarnya tinggi. Ini yang kita nggak pernah tahu. Mergo nek mangan kembang mesti bayangan kita itu adalah wong apa? Kayak mangan kantil, mangan mawar, wong apa? Jaranan gitu. Itu stigma, itu dibuat stigma. Wis gampangan ngene lho. Ngopo kok demit ki doyan kantil, doyan mawar, doyan kenongo. Demit wae doyan. Enek apa di kantil iki? Ngono sik kudune. Saiki demite cerdas-cerdas iki lho. Menungsone bodho-bodho mergo panganane sing dadekne cerdas iki dipangan karo demit. Kelor. Ya, semacam tinggi untuk lambung, umpamanya begitu ya, untuk mengeluarkan lelah, itu kan kenongo. Tapi contohkan itu kan kandungan apa jeneng itu kan tinggi, rizabiumnya kan tinggi gitu. Oke, contohkan itu. Ya. Tapi awak dia mangan kuwi guys mesti delokne arep jaranan apa Mas kan gitu. Padahal itu kan lelah gitu. Kantil di jadi ini tanaman yang disenangi demit kan gitu. Ya demit itu akeh Mas, ya demite kula dhewe. Kemudian kalau unsur yang berkaitan dengan produksi mungkin kalau jenengan ingin ada tanaman lahan mungkin sewa, tapi mungkin dengan tim nanti bisa kamu berhubungan. Kamu bisa nanam suket pakcong.
Ini duduk suket iki basa Jawa ya, rumput pakcong, rumput duduk rumpute anu ya, pakcong. Itu ada mungkin daun talas, janggel jagung. Ini kalau mungkin, jadi kalau jenengan ki bakar jagung utawa panen, kalau nek nandur jagung janggeli simpenen. Nek nanti kamu bisa menghubungi pondok untuk nanti diganti atau dijariah terserah. Di sini ada nanti dikumpulkan. Kemudian bonggol umbi kelor itu juga bisa. Kemudian batang ketela. Nah, ini ketela ini dikelumpuki. Nek yang Sumatera apapun nanti kan bisa komunikasi dengan tim. Ini suket pakcong. Ini informasi sekilas saja. Monggo kalau kalian jenengan kita informasikan mau produksi atau ingin nanam, sekali tanam umurnya 6 tahun, dipanen 45 hari sekali, dan itu per kilonya akan kita kirim ke Amerika. Itu kita sudah melakukan ini. Kemudian daun talas ini kita sudah kirim ke Australia. Janggel jagung kita sudah kirim ke Korea Selatan. Batang ketela itu ke Jepang. Gak ngerti aku deh, kono tinggi apa. Yang ke kapan-kapan dolan rono tinggi apa. Masuk kayak senggawe diri gitu ya. Ya sementara kita inti informasi janggel jagung per kilonya dibeli dunekne kak, biasanya kan dibuang toh, bayangkan dibuang. Nanti teknis dengan tim. Suket pakcong itu juga sama, diberi 200 atau 300 rupiah. Kemudian daun talas dihitung masih surplus jika dibanding dengan panen dari padi. Ya, kita mencoba mencari hal ini. Ini tim dari ada Pak Irawan, Pak Agus, Mas Ari ya, yang komunikasi dengan teman-teman dari tim. Kita minta untuk membuka peluang-peluang ini. Batang ketela ini sebenarnya masih ada 12 item. Kita tunjukkan 5 item ini saja dulu. Sebenarnya ada 12 item dari permintaan dari eksportir. Langsung bayar dari Amerika pun juga sudah menghubungi kita sehingga kita bisa kirim ke mereka. Tapi yang kemandirian pangan tetap gitu ya, tetap. Ini kan kalau ada unsur produksi, kan kadang kan tanahnya Pemda itu kan timbangannya nganggur kan, iso yang paling gampang ya suket, sekali tanam kemudian nanti 30-40 hari sekali bisa dipanen. Tinggi lakon pitukon loh. Itu informasi berkaitan dengan budidaya. Kemudian juga mengenai peternakan, kita juga kalau ada yang kerso kambing, ya mesti gelem ya, kelinci, ayam atau bebek, gak gelem tai, sing jelas gelem mateng itu. Itu kita juga baru merilis ke jamaah-jamaah kambing, kita sistem paruh dengan pondok. Perjanjiannya paruan, tapi dalam bentuk dirupiahkan, terserah lah nanti beberapa pola. Untuk yang kambing, kalau yang kelinci kan ya ndak biaya paruane kan gitu ya. Kena kelinci, kalau kamu ingin kelinci nggak ada modal ya matur saja. Kalau pengen kelinci, ayam atau bebek dan lain sebagainya, ini bisa komunikasi dengan tim-tim yang ada. Monggo.
Kan banyak dari jamaah yang juga sudah bergerak di bidang ini. Kemudian ini berkaitan dengan kemandirian. Kalau perikanan juga ada lele, patin, gurami, ini juga ahlinya banyak, Blitar, Tulungagung, itu Nggone ya. Artinya saya menginformasikan ini itu supaya nggak mengingatkan saja bahwa jangan biarkan lahan itu kosong, entah gunakan untuk apalah, sekedar untuk hiasan ya monggo gitu. Itu kan. Nah, kemudian tanaman-tanaman sela untuk memiliki karakter mandiri keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, timbangane lombok tuku ngedol hasil panen beras. Jadi kan lucu toh. Pari mbok panen, mbok dol tinggi tuku lombok. Nek mu nandur di teng sawah kula apa kena gelengane nggih wonten. Lah ngopo gak mbok tanduri lombok loro wae lak ya wis gak satuku toh. Ah sekeco mundut ya mbuh. Ini karakter, bukan masalah duwite, bukan itu. Dan kita kan juga mencoba membuat satu perilaku mandiri ini kan jariah. Nek wis duwe lombok loro ya gawanen rene, kon dekene nglumpuk gitu loh. Jimpitan hasil panen tanaman keluarga. Jadi nek sing kom Banyuwangi mung nggawa 5 biji enggak apa-apa, aja dilokke. Mergo wingi goleki kancane wis kadung dikelompokne. Tapi mbok teko kene mung nggawa 5 biji digawa mulih neh. Akhire ndek kendaraan wedangen. Gitu. Wis matur, wis sowan ndek dalem mung nggawa lombok 5. Gak dikelompokne mergo liyane wis nglumpuk. Isin arep diaturne mung kabeh 5 disai. Basa mulih teko ngomah cerita wedangen. Iya. Garudane jemblak-jemblak. Garuda kula pakani lombok 5 mboten kiyat jarene. Garuda kuwi nek wedangen lara tenan kuwi. Ning lucu arepe guyu tapi mesakne. Lombok disake. Lah pire lomboke abrit sedaya. Dadi lungguh ndek kendaraan ki apa keplenyet. Yes. Akhirnya panasan garudane. Emprite deh. Nggak apa-apa wong itu anu kok isin. Itu yang dikumpulkan kan jajal piye surplusnya seperti apa kan gitu kan. Kemudian dalam hal malam Ahad pagi ini kita berlaku amanah membangun kehidupan surgawi dari generasi ke generasi. Di malam Jumat yang lalu saya matur bahwa kita tuh memerlukan satu pola sistem yang dari generasi ke generasi, tidak hanya membangun sistem hanya satu periode atau satu generasi. Tentu ini kan dalam pengertian bukan infrastrukturnya, tapi adalah karakter yang kita bangun. Kalau di pendidikan, kemudian kalau kita menjadi wali santri, bagaimana kita ada sinergi antara pendidikan formal yang ada, kalau kita ngomong di sini adalah pemusda, dengan wali santri, dengan jamaah, itu adalah untuk saling adanya stimulus, adanya saling rangsangan, adanya saling support, sehingga pada saat ada satu hal yang salah dalam sistem pengelolaan kepada anak, sebagai contoh, tidak cepat-cepat untuk langsung menyalahkan kesalahan orang tua, itu langsung menyalahkan sekolah di mana-mana begitu. Saat ada bulian dan seterusnya, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa tidak ada sinkron antara pendidikan, lingkungan, dan orang tua. Saat
ketiga komponen dasar instrumen pendidikan, instrumen sosial dalam membuat sistem satuan pendidikan yang formal, ini ditandai dengan negara, kemudian masyarakat, kemudian keluarga, pendidikan formal, pendidikan lingkungan. Ini saat tidak sinkron, maka memang kita membentuk kader-kader yang berperilaku soleh dan solehah akan berat. Kamu kalau ditanya, anak saya semoga jadi soleh Pak, nggih. Anak Pak Yai, semoga solehah ya Pak Yai. Akan tapi faktanya ada kesalahan sedikit. Kamu marah kepada sekolah di mana anak kamu dididik, kemudian pada saat dia ada prestasi, kamu hebat menyanjungnya di hadapan dia, maka keinginan kita untuk memiliki anak yang soleh dan solehah itu menjadi yang tidak tepat atau salah. Kan gitu toh. Sekarang sering tidak sadar bahwa kita membentuk anak-anak kita adalah anak-anak yang manja, anak momi. Momi apa mami? Mom, kan. Saat kita ada kesalahan-kesalahan sistem. Jadi kalau boleh kamu marah, kecewa dengan sekolah, tapi jangan di hadapan anak. Sebab saat kamu merasa dapat menyalahkan sekolah, kemudian sekolah itu merasa down, maka anak akan menjadi arogan, maka dia akan ingin mengulang perbuatan apa yang dia lakukan, supaya orang tua itu tampak marah lagi kepada sekolah. Itu hal yang perlu direnungkan, hal yang sepele, krusial, tapi dampaknya berat bagi generasi anak-anak kita. Hanya sekedar karena kita nggak bisa mengendalikan diri, menjadikan anak-anak kita rusak. Apa ya jadinya kan seperti kita kan menjadi manusia ketergantungan gitu. Tapi terkadang kita itu kan juga melakukan sesuatu yang sifatnya balas dendam akibat kamu dulu pengen ekstrem, kamu dulu pengen sesuatu tidak keturutan. Orang tua kamu itu karena nggak memiliki dana untuk membeli sesuatu. Kemudian saat ini kamu merasa telah memiliki dana, memiliki anggaran, sehingga anak kamu ujub, pengen apa nduk, pengen apa le. Wes pengen apa tak turuti le, wong bapak mbiyen nek pengen apa-apa gak keturutan le. Bapak iki mung anak telo le. Saiki kowe nek pengen apa tak turuti ya gitu. Itu terkadang menjebak ke anak-anak kita yang ternyata bisa jadi lebih parah dari orang tuanya. Suatu saat anak itu jadi menjadi manja, menjadi ketergantungan, menjadi katakanlah unsur negatif. Akhirnya biasanya orang tua itu baru getun atau menyesal. Anakku kok nakal, nyapo ya anakku kok nakal ki ya. Kok takoki lho. Nyapo ya anakku nakal, wong sing gawe nakal ya dekne lho, padahal kan gitu. Dituruti segala kemauannya, akhirnya kan bosok nakal bingung gitu loh. Wes nakal gak iso nangani, kemudian wes tak ternin di pomos dawai di pondok wae ben bengkel kan gitu. Akhirnya bahwa pondok dimanapun terkenal sebagai bengkel mental. Sehingga benar wong anaknya kok dikek pondok, pertanyaannya itu kalau orang-orang kota, apa anakmu nakal? Kan gitu. Kacau itu wes. Begitu tak? Ya itu karena kita sering membuat rumusan kan begini. Saya kerja nek gak tinggi anak, tinggi sopo neh. Iya itu benar, akan tetapi caranya dong yang benar. Kasihan anak itu. Tapi bukan berarti pelit. Maka berani menghadapi fakta itu awal kita melakukan penataan. Ya wis sak jam iki.
kayak orang mulai. Jadi menghadapi fakta itu adalah awal melakukan penataan. Makanya kan yu'minuna billah wal yaumil akhir. Iman kepada billah, iman sadar. Yu'minuna billah itu iman dalam kesadaran bersama dengan Allah, ada kehadiran diri Tuhan. Karena menggunakan bak majrur, bersama, bareng, pasti dalam persaksian begitu ya. Jadi yu'minu billah, yu'minu amanah pada saat menggunakan iya, yu'minu itu kan menjadi sedang berlangsung dalam keadaan di mana saat ini seseorang itu sadar bersama dengan diri Tuhan, wal yaumil akhir, dan saat ini berani menghadapi fakta. Bukan jadi wal yaumil akhir sok iman kepada Allah dan iman hari sok, kan begitu? Enggak begitu. Kalau menggunakan kalimat ini dan sok itu enggak menggunakan wal akhir, enggak menggunakan alif lam di depannya. Gitu enggak karepku?